Hello everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Online Class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris online with me Bu Suryani. Because coronavirus, karena virus corona, so we must study from home. Kita harus belajar dari rumah. Jadi Ibu berharap, I hope you always study, kamu tetap belajar, kamu selalu belajar. Don't forget to study every day. Jangan lupa untuk tetap belajar setiap hari, supaya jangan lupa ya, supaya tidak lupa dengan pelajaran-pelajaran yang sudah ada. Oke, untuk pertemuan kali ini, for this meeting, we have some topic. Kita punya satu topik that you study the last period di pertemuan sebelumnya, that is about cause and effect. Jadi tentang cause and effect. Kali ini Ibu akan memberikan explanation, penjelasan tentang cause and effect. Apa sih cause and effect? Mari kita lihat video berikut ini. Kembali di kelas bahasa Inggris, dan pada pertemuan ke-27 ini linking words yang akan kita bahas yakni yang menghubungkan sebab dan akibat. Oke, di antaranya yang akan kita bahas adalah ya ada so, because, since, dan seterusnya. Kita lihat dua kalimat ini. The price is affordable, ya harganya terjangkau. Kalimat kedua, ya all students like eating there. Semua siswa suka makan di sana. Ya, kita lihat dua kalimat ini. Yang pertama, the price is affordable. Ini merupakan sebab sehingga all students like eating there. Semua siswa suka makan di sana. So, kita hubungkan dengan linking words. The price is affordable. Kita bisa gunakan so. Ya, kita bisa maknai dengan sehingga. Ya, all students like eating there. Selain so, Anda pun dapat menggunakan because. Misalkan, all students like eating there because, ya, the price is affordable. Anda pun dapat merubah posisinya menjadi because the price is affordable, ya, all students like eating there. Nah, selain because, Anda pun dapat menggunakan since, ya, ini penggunaan lain dari since, selain makna sejak. Since pun digunakan, ya, untuk menghubungkan kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Kurang lebih maknanya sama dengan because. So, ya, since the price is affordable, ya, all students like eating there. Anda pun dapat menggunakan as. Ya, oke. Ya, as ini punya banyak kegunaan. Nanti akan kita bahas lagi. Sekarang kita lihat therefore. The meeting is very important. Therefore, everyone should be there. Ya, semua orang harus di sana atau semua orang harus datang. So, therefore, kita bisa maknai oleh karena itu. Anda dapat menggunakan consequently. Ya, kurang lebih bermakna sama. Dan selain consequently, Anda pun dapat menggunakan ya, thus and hence. Namun perlu diingat, dua kata ini cenderung digunakan pada kondisi yang sangat-sangat formal. Oke? Sekarang kita lihat due to, owing to, dan thanks to. Ya, the flight was cancelled. Penerbangannya ditunda. Due to, ya, diakibatkan, ya, bad weather, cuaca buruk. Anda pun dapat menukar posisi, misalkan due to the bad weather, the flight was cancelled. Oke? Owing to pun demikian, diikuti oleh benda. Akibat cuaca buruk, the game was put off. Ya, pertandingannya tertunda. Kita lihat yang terakhir, thanks to, I passed the TOEFL test thanks to my English teacher. Ya, saya lulus ujian TOEFL thanks to,
Ya, kita bisa maknai Karena di sini menjadi berkat. Ya, berkat guru bahasa Inggris saya. Sehingga thanks to ini cenderung digunakan pada kalimat-kalimat yang bermakna positif. Sehingga dapat diartikan berkat. Oke? Kita lihat latihan. Ya, Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Sekarang kita coba lihat yang pertama. Ya, since you are my best friend ever. Ya, kita bisa maknai since di sini. Dalam konteks kalimat ini, kita artikan karena. Ya, karena kamu teman terbaik saya. I'll do anything to help. Ya, saya akan lakukan apa saja untuk membantu. Just tell me. Ya, katakan saja. Yang kedua, I had to leave a message. Ya, ini lampau karena had. So, saya harus tinggalkan pesan. Because, karena no one pick up the phone. Ya, tak satu pun yang angkat teleponnya. Yang ketiga, I love spending time in nature. Saya suka menghabiskan waktu di alam. Therefore, oleh karena itu, ya, I go to the beach every weekend. Saya pergi ke pantai setiap akhir pekan. Berikutnya, he has never been in this situation. Dia tidak pernah berada dalam situasi ini. Consequently, ya, akibatnya atau oleh karena itu, he knows very little about it. Dia tahu sangat sedikit tentang hal itu. Berikutnya, your low grade, ya, nilai kamu yang rendah, was due to, ya, diakibatkan oleh lack of study. Ya, kurang belajar. Owing to a shortage of funds, ya, karena kekurangan dana, our project failed. Ya, proyek kami gagal. The flight was cancelled. Penerbangannya dibatalkan karena, ya, the weather was bad. Anda pun dapat menggunakan due to, namun hanya diikuti oleh benda. Anda bisa lihat perbedaannya pada because. Ya, diikuti oleh kalimat, ada subjek, the weather, dan predikatnya was. Sedangkan due to, ya, hanya diikuti oleh benda. Cuaca yang buruk. Anda pun dapat menggunakan due to, namun diikuti oleh kalimat, syaratnya harus ada penambahan the fact that. Ya, the weather was bad. Ini sama dengan materi tentang kontras, di mana boleh diikuti oleh kalimat, namun terlebih dahulu ada penambahan the fact that. Oke? Anda bisa lihat materi tentang kontras. Sekarang kita lanjut. Andy was sent home because he refused to obey the teacher. Ya, Andy dikirim pulang karena dia menolak, ya, mematuhi gurunya. Andy was sent home due to, ya, ini harus diikuti oleh benda. Misalkan, ya, he's indisciplined. Ketidakdisiplinan dia. Alternatif lain, Anda pun dapat menggunakan due to dengan tambahan the fact that dan tentunya diikuti oleh kalimat. Dan ada pun alternatif lain, Anda bisa mengatakan Andi dikirim pulang akibat atau karena, ya, dia menolak mematuhi gurunya. So, kita bisa langsung karena subjeknya sama, he ini mengacu ke Andi, langsung kata kerja ing. Ya, ingat kata kerja yang dibuat gerund ditambah akhiran ing menjadi kata benda. Terdakwa diberi satu sanksi lagi karena dia berbohong di ruang sidang. Ya, subjeknya sama. Dia ini, ya, terdakwa. Kalau kalimatnya, hakim memberi terdakwa sanksi lagi karena dia, ya, dia ini bukan hakim tetapi orang lain, terdakwa. So, di atas subjeknya sama,
Kalimat kedua, subjeknya berbeda. Kita lihat struktur kalimat dan alternatifnya. So, the defendant was given another sanction because, ya kita ikuti dengan kalimat, he lied in the courtroom. Dan untuk kalimat kedua, ya kurang lebih sama, the judge gave the defendant another sanction because, ya kalimat. Sekarang kita coba lihat perbandingan dengan struktur due to. Yang pertama, ya di sini karena subjeknya sama, Anda bisa langsung menerjemahkan berbohong, ya tentunya dengan gerund. Ya, terdakwa diberi satu sanksi lagi karena ya terdakwa berbohong. Oke? Sekarang kita lihat untuk kalimat kedua. Ya, hakim memberi terdakwa satu sanksi lagi akibat, apakah bisa langsung berbohong? Ya, di sini yang berbohong bukan hakimnya tetapi terdakwa. So kita perlu jelaskan lagi. Ya, kita bisa gunakan him yang mengacu kepada terdakwa. Ya, hakim memberi terdakwa satu sanksi lagi karena terdakwa. Ya, Anda tinggal jelaskan terdakwanya kenapa berbohong di ruang sidang, sehingga Anda bisa langsung dengan gerund, ya lying in the courtroom. Oke, sekarang kita lihat alternatif penyampaian yang lain. Anda pun bisa mengatakan due to him. Ya, Anda bisa menjelaskan dengan kalimat negatif, tentunya dengan not, namun tetap diikuti oleh gerund. Ya, hakim memberi terdakwa sanksi lagi akibat terdakwa ya tidak mengatakan yang sebenarnya. Kita lihat alternatif lagi penyampaian yang lain. Ya, karena terdakwa, ya Anda bisa menggunakan not, ya Anda bisa gunakan being, namun diikuti oleh kata sifat. Karena terdakwa, ya tidak kooperatif. Oke, saya harap Anda bisa ikut materinya. Sekali lagi, struktur untuk due to sama dengan materi yang membahas tentang kontras, mengenai despite dan in spite of. Anda bisa lihat lagi untuk saling memperkuat. So, sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan kita ketemu lagi pekan depan. Oke, itu tadi penjelasan tentang cause and effect. Jadi kita tahu ya, cause and effect, sebab dan akibat, itu adalah penyambungan dua kalimat yang tadi bisa memakai kata sambung misalkan due to, because, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nanti kamu bisa putar ulang kembali ya video penjelasan tadi. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas tentang tasknya atau tugasnya buat kalian. Ibu di sini memberikan dua macam tugas. Yang pertama multiple choice, hanya sedikit, ada 5 nomor. Di sini kamu disuruh memilih answer the question by crossing A, B, C, D, or E in front of the right answer. Jadi kamu di sini memilih salah satu dari A, B, C, D, E kata sambungnya tadi untuk bisa menjadikan kalimat cause and effect ini menjadi benar. Oke, and the next task B. Di sini ada, in here we have a text use the form of cause and effect in delivering its argument. Jadi di sini ada teks tentang cause and effect. And now after that you can read it, you can baca, kamu bisa baca dengan jelas, dengan hati-hati. You can read the following text carefully and then answer the question ya. Kamu disuruh menjawab pertanyaan yang ada di sini berdasarkan teks di dekatnya ini yang berwarna biru. Kamu disuruh menjawab di yang warna kuning. Oke, nanti silahkan untuk diketik di file seperti biasanya, atau mungkin kalau memang tidak support HP-nya dengan WPS, kalian bisa kirim dengan foto
Kamu bisa write down on your notebook. Kamu bisa tulis di buku tulis kamu jawabannya. And after that, dan setelah itu you can send it to Google Classroom. Kamu bisa mengirimnya di Google Classroom seperti biasanya. Oke guys, thanks for your attention for today. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Always study, jangan lupa selalu belajar. Keep health, selalu sehat. Keep smile, selalu tersenyum. And always pray, selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.